Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda, saudaraku pendengar. Halo, kabar Anda? Bagaimana pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik untuk kita berjumpa pagi hari ini. Dan tentunya mengawali aktivitas pagi Selasa pagi hari ini bersama saya Ali dan teman-teman kerabat kerja yang bertugas akan hadir menemani Anda tentunya di gelaran Fajar Hidayah. Menemani aktivitas pagi Anda tentunya, Selasa pagi ini kita akan dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo, STMT IPM. Sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, Ustadz, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah sehat juga. Insyaallah Ya. sehat. Alhamdulillah. Kita akan dirikan juga sesi untuk bertanya secara langsung nanti, silakan dimaksimalkan di sesi kedua nanti ya. Namun kita akan simak terlebih dahulu paparan awal dari Ustadz Didi. Silakan, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-Nya, Tuhannya, yang telah menciptakannya, yang menghadirkan ke dunia ini, yang menjamin rizkinya, dan juga meyakini bahwa insya Allah nanti ada satu saat di mana kita akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa kehidupan di dunianya tidak kekal, tidak selama-lamanya. Ada ajalnya, ada batasnya, di mana satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat kita kembali kepada Allah, di sana ada pertanggungjawaban amal. Ada balasan terhadap amal yang dilakukan dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita, tentu kita akan terus-menerus berupaya membawa diri kita kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita kepada keselamatan, kebahagiaan, ya, baik dalam kehidupan di dunia, dan tentu lebih lagi harapan orang yang beriman, orang yang meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kebahagiaan, kesuksesan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, tidak tergoda, tidak terperdaya oleh fitnah dunia gitu. Sehingga amal-amalnya tetap berada pada amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini membutuhkan perjuangan. Tentu ini membutuhkan ikhtiar usaha yang terus-menerus, tiada henti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah pesankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali kita pada saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ingkar, dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah, dalam keadaan tertipu, terperdaya dengan fitnah dunia.
Oleh karena itu, termasuk pada pagi hari ini, kita terus-menerus sehakikatnya berikhtiar menjaga diri kita agar senantiasa berada pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, tidak lalai ya pada saat kehidupan dunia ini kita jalani. Pada saat di hadapan kita ada berbagai hal dalam kehidupan di dunia yang bisa jadi melupakan, melalaikan kita gitu. Karena kesenangannya, karena keindahannya gitu, yang banyak dalam beberapa hal membuat kita tertarik, membuat kita terperdaya. Tetapi tentu kemudian ketika kita berusaha terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah, maka bisa lebih tepat di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita misalkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 ya, tentang kehidupan dunia yang saat ini sedang kita ada di dalamnya begitu ya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu anamal hayatud dunya laibun walahun. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan dan sendau-guru. Wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Di mana dalam kehidupan di dunia ini dikatakan di situ perhiasan, saling berbanggaan, saling berlomba-lomba dalam hal apa? Memperbanyak harta, memperbanyak anak atau keturunan atau anak buah atau golongan, kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, kehidupan dunia itu kan berlomba-lomba ke sana. Berlomba-lomba banyak-banyakan harta, banyak-banyakan kekuasaan, banyak-banyakan kedudukan gitu kan. Nah, sekarang manusia saling berlomba menuju ke sana begitu. Nah, maka orang yang beriman, orang yang meyakini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan terperdaya di situ gitu. Karena hal-hal yang tadi diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia itu tidak lama gitu kan. Nah, perumpamaan itu kehidupan dunia itu kamasali gosi ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fataro. Jadi seperti hujan yang kemudian datang pada satu mungkin sawah atau ladang yang kemudian akan menumbuhkan tanaman-tanamannya ya, yang menyajubkan, indah, menyenangkan bagi para petani, tetapi kemudian tanaman itu menguning, kering, kemudian rusak, hancur itu. Summa yakunu hutoma. Kemudian tanaman itu akan hancur. Artinya apa? Artinya apa yang ada dalam kehidupan dunia yang mungkin bisa jadi sekarang ini sedang ada di tangan kita begitu, banyaknya harta, tingginya kekuasaan, itu sebenarnya tidak kekal, tidak akan mengekalkan kita gitu. Akan sebentar, akan kemudian rusak. Maka seringkali kita tertipu, terperdaya. Kita kira itu yang menyenangkan, itu yang membahagiakan, tetapi ketika kita ada di situ, seringkali malah tidak beroleh ketenangan, tidak beroleh kebahagiaan gitu. Manakala kita lalai, lupa dengan sang pemberi rizki, sang pengatur kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita ketika kemudian berada dalam jadi banyaknya harta, banyaknya kedudukan, banyaknya anak gitu, banyaknya anak buah misalkan gitu. Ketika kemudian hatinya lalai dari mengingat Allah, lalai untuk menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara saja, tidak kekal, maka kemudian dia memperturutkan hawa nafsu. Ketika ada seseorang ada pada memperturutkan hawa nafsu, maka dia tidak akan merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Karena bahagia, nikmat itu
diperoleh manakala kita mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di minggu lalu sudah kita bahas ya. Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 itu mengingatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah ya, hanya dengan ingat kepada Allah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan ketenangan, merasakan ketentraman ya, ketika semua yang ada dalam kehidupan di dunia kita pandang ini ya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang menyenangkan hawa nafsu kita, mengembirakan hawa nafsu kita, termasuk tadi banyaknya harta, kesuksesan dalam kehidupan di dunia itu, pandang itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rasakan ketika itu satu hal yang menyenangkan, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita apakah tetap bersyukur kepada Allah atau kita malah sombong dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa tidak beramal soleh. Padahal kehidupan yang baik itu kita peroleh kalau kita beramal soleh. Kalau kita menghiasi hidup kita dengan amal soleh. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah juga ingatkan di sana, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di yaumil qiyamah Allah akan beri balasan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia perbuat itu. Nah, sehingga orang-orang yang meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini berikhtiar, berusaha terus-menerus untuk menghiasi dirinya dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan yang Allah perintahkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Dia akan jauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar, akhlak-akhlak yang tercela, perilaku-perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam dirinya dengan segala kehidupan dunia yang saat ini dia hadapi, dia tetap jiwanya kokoh dalam keimanan. Tetap pengharapannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu sangat besar dan itulah yang diharapkan. Maka di sana ketika kita berharap keridhaan Allah, maka kita akan bisa merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan gitu. Maka kemudian sikap-sikap yang harus ada dalam kita, yang pertama tentu senantiasa bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun karunia Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Kita yang masih punya pekerjaan tentu bersyukur bahwa Allah masih beri jalan, beri wasilah kita untuk mencukupi kehidupan kita. Yang sehat masih bersyukur terus-menerus bahwa Allah masih karuniakan nikmat kesehatan ini kepada kita. Tidak usah kemudian iri melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada orang lain. Si fulan kok dapat ini, si fulan kok bisa ini, saya kok tidak bisa gitu. Nah, kalau itu tentu kita tidak akan pernah merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa menghitungi nikmatnya orang lain gitu. Yang ada rasa iri, rasa dengki dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, tentu kita dalam rangka untuk bisa meraih kesenangan kebahagiaan itu ya tentu harus bisa menumbuhkan sikap sabar pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Maka di sana kita sabar dalam makna tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu yang berikutnya
kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketetapan yang setiap manusia itu pasti akan ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mungkin berbeda-beda begitu. Ridholah ya dengan ketetapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, karena pengharapan kita adalah ridhonya Allah. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, maka mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Nah, kemudian bentuknya kita bisa wujudkan dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullahnya kita perbanyak, ya, ibadahnya kita kuatkan, ya, kita tingkatkan. Yang kemudian terakhir tentunya kemudian mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia dalam kehidupan ini. Pada diri kita hiasi dengan akhlak-akhlak mulia. Lisan kita hiasi sebagaimana apa yang Rasulullah SAW jaga lisannya, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan, omongan-omongan yang menyakiti saudara kita yang lain, tidak berkata kasar, keji, dan seterusnya. Tangan, kaki kita juga sama, hiasi dengan akhlak-akhlak mulia yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita. Berlaku amanah, berlaku adil, ya, suka menolong saudaranya. Insya Allah itu yang hati kita nanti menjadi tenang, tentram gitu loh. Kalau kita berlaku adil, hati kita itu tenang, bahagia. Kalau kita tidak mendolimi orang lain, hati kita mesti tenang begitu. Tidak mengambil haknya orang lain, hati kita akan tenang, tentram begitu. Nah, insya Allah dengan hal-hal itu kita dalam kehidupan di dunia pun sudah akan merasakan ketenangan. Apalagi ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan karuniakan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Ya, baik, demikian sebagai paparan awal kita pagi hari ini, pemirsa. Sudah kita ada tentunya banyak catatan. Kita akan berikan kesempatan selanjutnya. Silahkan dipersiapkan line interaktif kami di 02716393000 maupun WA di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Fajar Hidayah. Saatnya pemirsa untuk kita berikan kesempatan Anda bergabung secara langsung, baik melalui telepon di 02716793000 maupun WA SMS di 08112553000. Saya bacakan lebih dahulu, Ustaz, ini pertanyaan dari WA dari Bapak Zainuddin di Yogyakarta, Ustaz. Saya sholat ba'diyah, di samping saya ada orang makmum masbuk. Apa ada tuntunannya dan bagaimana sholat yang sebentar, saya ulangi. Saya sholat ba'diyah, di samping saya ada orang makmum masbuk. Apa ada tuntunannya dan bagaimana sholat yang makmum masbuk? Apa perlu diulangi? Ya, kalau tuntunannya tidak ada, ya, tidak ada orang kemudian tuntunan riwayat bermakmum kepada orang yang sholat ba'diyah gitu. Karena sholat yang jamaah itu kan di dalam sholat-sholat fardu kan gitu. Sholat-sholat sunnah yang jamaah itu kan tertentu saja begitu. Nah, tetapi ini posisinya adalah ketika di masjid itu kan orang yang bermakmum masbuk tadi tidak tahu bahwa yang diikuti itu sholat sunnah begitu. Dikiranya juga sama sholat jamaah dan dia terlambat, kemudian kalau terlambat kan nambah gitu. Ketika kemudian ada orang lagi datang masuk ke masjid, itu ada orang sedang sholat, maka dia mengikuti sholat itu gitu. Misalkan si sholat duhur kan ada itu ba'diyahnya. Kemudian setelah selesai sholat jamaah kan kemudian dzikir, doa begitu, kemudian ada sholat ba'diyah. Nah, ketika sholat ba'diyah sendiri-sendiri, mungkin makmum yang masbuk yang memakmumi bapak tadi adalah menganggap bahwa bapak sedang sholat duhur misalkan itu, maka kemudian ikut itu. Nah, hukumnya bagaimana? Ya tidak apa-apa karena dia tidak mengerti bahwa
panjenengan sedang sholat ba'diyah, maka dia ngikut saja begitu. Kemudian misalkan 1 rakaat salam, kemudian dia akan nambah gitu. Nah, masing-masing akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Karena tadi yang mengikuti sholat bapak yang sedang sholat ba'diyah, sholat sunnah begitu, kemudian diikuti orang yang mengikuti tadi niatnya sholat duhur dia begitu. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu mengulangi lagi. Demikian ya. Ya, baik. Kita beri kesempatan pula Anda untuk bergabung, silakan di line telepon 02716793000 maupun via call audio WA juga bisa di 08112553000. Seperti yang satu ini, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memohon untuk dijelaskan tentang Quran surat 7 ayat 143 tentang Nabi Musa menerima wahyu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat ke-7 ayat 143. Jadi insya Allah di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 143 ini kan ketika Nabi Musa alaihissalam ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini angdur ilaik. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu pingin melihat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ya Rabbku, ya Tuhanku gitu, nampakkanlah gitu kan ya, tunjukkanlah diri Engkau kepadaku gitu kan gitu. Qala lan tarani walakin ingdur ilal jabali. Ya, enggak bisa kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah jabal itu, lihatlah bukit itu. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku ya. Apa yang terjadi ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk melihat kepada gunung itu ya, jadi bukit itu kan gitu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Maka ketika kemudian Nabi Musa melihat ke gunung itu ya, maka yang terlihat gunung itu hancur di sana gitu. Ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala menampakkan ke sana itu hancur gunungnya gitu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tidak mungkin seorang hamba melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini gitu. Orang gunung saja hancur ketika Allah ada di sana begitu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam sadar, maka dia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Tidak bisa begitu. Sama seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang kami tidak beriman hatta narallah jahrotan, sehingga kami melihat Rob kami, Tuhan kami dengan mata kepala nih. Ya, mereka yang binasa seperti itu. Jadi seperti itu Ibu, kita memang dalam kehidupan di dunia tidak akan mungkin melihat Allah secara langsung dengan mata kita. Nikmat itu Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang nanti masuk ke jannahnya Allah. Nikmat yang tertinggi, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, umatnya, nikmat yang tertinggi adalah kita melihat Allah nanti di yaumil kiamah kelak begitu. Kalau kita selamat masuk ke jannahnya Allah gitu. Oleh karena itu dalam kehidupan di dunia ini, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang mau taat kepada Allah, mau beriman kepada Allah, mau melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, meskipun Allah gaib tidak terlihat oleh kita.
yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini yang gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak dalam panca indera kita, tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, hadir dalam kehidupan kita. Demikian Ibu. Ya. Kita buka lagi yang di WA, kita seling dengan di WA, pertanyaan dari Ibu Nur yang ada di Cikarang, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, ada seseorang yang bekerja dari hasil kerjanya sudah setiap bulan dikeluarkan zakat. Dia membeli rumah dengan mencicil, apakah setelah lunas rumah itu wajib dizakati? Dan pada saat dia keluar kerja mendapatkan pesangon, langsung dikeluarkan zakatnya, lalu uang itu dibelikan sebidang tanah. Apakah tanah tersebut masih wajib dizakati, Ustaz? Jadi harta-harta yang sudah dizakati ya, maka silahkan boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi misalkan tadi dari pekerja kita memperoleh gaji, kemudian gajinya kita keluarkan zakat kita ya 2,5%, maka yang 97,5% silahkan mau dipakai untuk apa? Dipakai untuk beli tanah, dipakai untuk beli motor, dipakai untuk keperluan kita, silahkan. Sudah bersih harta itu gitu. Kalau kemudian tadi digunakan untuk nyicil angsuran rumah, berarti kan digunakan untuk rumah. Jadi hartanya sudah dizakati, sudah bersih, boleh digunakan untuk misalkan tadi beli rumah. Kalau kemudian setelah wujud rumahnya selesai, ingin dikeluarkan zakatnya, itu namanya tatawu, tambahan. Kalau kita melakukan tatawu, tambahan, insya Allah kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Amal yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah rugi, karena Allah perhatikan, Allah catat. Allah itu maha khabirum bima ta'malun. Allah maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan dalam usaha ikhtiar untuk meraih cintanya Allah pasti akan kembali kepada kita. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Demikian Ibu. Ya. Kembali kita buka di line telepon, silakan Anda di 02716793000 maupun WA audio call juga bisa di 08112553000. Kita terima penelpon di nggak jadi. Silakan di telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dari siapa di mana? Halo. Silakan 02716793000 ataupun WA di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya belum tersambung dengan baik. Kita buka lagi Ustadz, ini dari Pak Satrio di Kerten, Ustadz. Ustadz, kita hidup bukan di negara Islam. Bagaimana kita mengkafahkan Quran? Karena pluralisme yang diinginkan adalah kerukunan, bukan syariat, Ustadz. Apakah syariat Islam itu membuat manusia tidak rukun? Gitu, itu pertanyaannya gitu. Kalau ditanyakan kalau pluralisme bisa rukun, kalau manusia tidak bisa rukun, apa mengamalkan Quran jadi tidak bisa rukun? Salah itu kan. Allah itu turunkan dinul Islam, utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Al-alamin, alam itu tidak sekedar manusia saja gitu loh. Bumi ini seluruhnya ini alam itu. Jadi makhluk, tanaman, tumbuhan termasuk itu. Dengan diutusnya Rasulullah SAW itu mendapat rahmat gitu loh. Maka jangan dibayangkan ketika kita melaksanakan syariat itu kemudian kita melakukan kerusakan, memutus pertetanggaan, memutus pertemanan, ya enggak bisa, enggak gitu loh. Jadi Allah utus Rasulullah SAW dengan menyampaikan firman-firman Allah itu untuk menguatkan kebersamaan, untuk mengangkat martabat manusia begitu. Nah sehingga dalam kehidupan ini ya tentu kita kafah itu ya menjadi satu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Ya,
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam dinul Islam kafah. Kafah di dalam kita membangun hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah, itu ibadah mahdhah tentu harus kita tunaikan gitu. Kita sholat ya mau, zakat ya harus, puasa ya iya, haji ketika Allah karuniakan kemampuan ya taslim, berangkat tunaikan ibadah haji, begitu. Jangan dipilih-pilih gitu. Kemudian juga di dalam muamalah kita dengan manusia yang lain, tentu kemudian kita juga harus menunaikan perintah-perintah Allah. Coba kita pikirkan, kita renungkan di mana perintah Allah yang membuat kemudian kita jadi tidak rukun, kan seperti itu gitu loh. Ya. Misalkan kita punya tetangga yang berbeda keyakinan, tak apa-apa, ada masalah kan gitu. Wong di dalam ketetapan agama kita, syariat agama kita disebut la ikroha fiddin. Tidak boleh kita memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita, Allah saja beri kebebasan hambanya, ya. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, kufur, itu boleh. Allah membiarkan dalam kehidupan di dunia loh. Ketika sudah kembali kepada Allah nanti di akhirat, hukumnya yang mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa taala di sana nanti, begitu. Ya. Jadi siapa ketika kita punya tetangga yang beda agama dengan kita pun ada di sana kewajiban kita menghormati saudara kita, tetangga kita yang berbeda keyakinan kita. Nah, menghormati itu kemudian jangan dimaknakan kalau saudara kita yang tetangga kita berbeda agama melaksanakan upacara keagamaannya kita ikut, ya tentu tidak gitu ya. Jangan dicampur adukkan gitu. Menghormati kita terjemahkan sebagai menghargai ya, ketika dia melaksanakan ritual ibadahnya jangan diganggu gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari tolong menolong ya tetap jalan, saling sapa, saling senyum, saling memberi, itu ya tetap berjalan gitu. Tetapi dalam aktivitas-aktivitas ibadahnya, ya tentu masing-masing sebagaimana surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalau punya keyakinan, ya dia tunaikan, dia beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kita ya beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Jangan dicampur adukkan gitu. Jadi pluralisme itu tidak kemudian kita maknakan itu sebagai mencampur adukkan ya ajur-ajar kalau dalam bahasa umum gitu loh. Nah, kalau kemudian misalkan kita punya tetangga yang sukanya mabuk, nah tentu kan jadi saling menghormati keyakinan saya mabuk nggak apa-apa, ya nggak bisa, karena di dalam kehidupan kebersamaan itu ada nilai-nilai yang diyakini secara universal itu sebagai satu nilai yang baik begitu. Dimanapun kalau orang minum minuman keras, minum khamr itu pasti jelek gitu. Akal sehat manusia akan mengatakan itu merusak, itu jelek, itu mengganggu. Nah, mengganggu itu sesuatu yang tidak bisa diterima di dalam kehidupan kemasyarakatan, kebersamaan kita. Mau agamanya apapun, kalau perilaku-perilaku yang mengganggu, perilaku-perilaku yang merusak, yang di dalam ruh agama kita, bahwa dalam kita berkehidupan itu dilarang kita melakukan kerusakan begitu. Baik merusak dirinya, merusak sosialnya, masyarakatnya, merusak alamnya, itu sesuatu yang pasti sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kafah ya menjadi satu perintah Allah bagi kita orang yang beriman, tunaikan agama kita secara kafah, baik di dalam kita beribadah kepada Allah yang wujud ibadah mahdhah, maupun kita di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, di dalam bermuamalah itu. Dalam kita berdagang, syariat agama kita kalau dagang jujur, jangan curang, jangan menipu. Nah, itu pasti semua manusia akan senang ke sana, sepakat dengan nilai-nilai itu. Nilai itu sifatnya universal gitu. Kalau ada pedagang curang, pengusaha curang, itu pasti sesuatu yang tidak dimaui oleh semua manusia gitu. Kecurangan-kecurangan itu, mengambil sesuatu yang tidak haknya, itu pasti yang dalam agama kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu buruk gitu.
Nah, maka tidak apa namanya kemudian kita yang mau kafah di dalam din ini kemudian tidak bisa hidup bermasyarakat, enggak, tetap bermasyarakat. Maka ada nilai saling menghargai, saling menghormati dan seterusnya. Demikian Bapak ya. Cukup jelas dan semoga menjadikan tambahan catatan kita pagi hari ini yang demikian sebagai penanya terakhir ya untuk Fajar Hidayah pagi hari ini. Ustaz, sebagai kesimpulan ataupun garis tebal pelajaran hari ini apa yang bisa disimpulkan Ustaz? Baik, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, sebagaimana di awal kami sampaikan ya, ketenangan, ketentraman hati kita itu tidak akan bisa kita peroleh dari hal-hal yang sifatnya dunia saja, begitu. Kalau hal-hal yang sifatnya duniawi saja, ya, tadi banyaknya harta, kedudukan, ya, itu satu hal yang semu sebentar, begitu. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketenangan, ketentraman itu kita bisa raih, kita bisa peroleh manakala hati kita tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cinta kita itu larinya kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita hadirkan dalam kehidupan, ujian apapun dalam kehidupan di dunia, apakah itu ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang menyusahkan, pasti kita akan bisa menghadapi dengan baik. Kita akan memperoleh ketenangan hati, ketentraman hati, begitu. Maka nasihat Nabi SAW itu sangat bagus untuk kita renungkan, begitu. Jadi yang namanya kaya itu laisal ghina, bukanlah kaya itu an kasratil arad, dari banyaknya harta dunia ini, gitu. Itu kadang dalam kehidupan itu kita sering memandangnya, mengejarnya, mencarinya bahwa saya pengen kaya, gitu. Kayanya dari mana? Kayanya dilihat dari apa yang saya kuasai dari kehidupan dunia. Kan seperti itu seringkali, begitu. Nah, ketahuilah bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kita, itu hakikatnya tidak kaya itu. Banyaknya harta, banyaknya keduniaan yang kita miliki itu bukan kaya. Tetapi al-ghina ghinan nafs. Jadi kaya itu kaya jiwanya, kaya hatinya, begitu. Ketika kita bisa bersyukur terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita, kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka insya Allah hati kita tenang, hati kita kaya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Insya Allah, dan semoga menjadi catatan pelajaran untuk kajian Fajar Hidayah pagi hari ini, utamanya bagi pemirsa dan pendengar yang mengikuti dan menyimak secara langsung hari ini. Terima kasih Ustaz Didi waktunya bersama di Radio Semesta Ustaz. Dan pemirsa, hanya sampai di sini gelaran Fajar Hidayah menemani Anda dari studio. Saya Ali dan seluruh kerabat kerja pamit undur. Terima kasih atensi Anda. Berjumpa insya Allah di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.